selama ini Bang J nggak tahu tugas atau bagian perawatan jalan ini. Kali ini Bang J ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PT Infrastruktur Jalan dan Jembatan kelas A. Wilayah apa berapa itu kayak gini? 7. 7. Nah ini sahabat, gue pengen tahu apa aja tugasnya, yuk kita explore yuk. Nah, sahabat, kita akan lihat sahabat. Nah, baru kayaknya nih, buat apa nih? Buat apa kali ya? Cuma ini bang, lihat begini sahabat ya. Ada sanitizer buat cuci tangan lu sahabat. Nah, dikit doang. Nyala. Assalamualaikum, Bebe. Ada berapa bebek? Gimana Pak? Ada Pak. Ini rekan saya dari media juga. Pak, ngomong-ngomong, tadi saya lihat di depan tuh infrastruktur jalan. Mohon maaf, izin dengan siapa Pak? Pak Rahmat. Pak Rahmat. Yang dimaksud UPT infrastruktur jalan itu seperti apa sih Pak? Apanya? Kerjaannya deh, kerjaannya. Ya kerjaannya sih itu kan udah ternak di pemeliharaan Oh gitu. infrastruktur jalan dan jembatan, bukan hanya jalan. Jalan dan jembatan. Kalau seandainya jalan itu rusak, dirawat di sini gitu ya? Iya, kalau jalan kabupaten ya dirawat itu Pak. Oh gitu. Oh, Sahabat, jadi inilah tugas Pak Rahmat dengan jajarannya ya Pak ya? iya. Oke Pak, boleh tahu nggak nih kalau seandainya jalan itu rusak tapi belum 1 tahun, masih ditugas di sini juga tanggung jawabnya? Jalan rusak. Misalkan pemerintah bangun dari APBD, jalan misalkan 10 km dibangun, tiba-tiba belum 1 tahun, jalan itu mengalami kerusakan, itu ke siapa Pak? Kalau masa pemeliharaannya udah habis mah kembali ke kita. Oh gitu. Tapi selama masa pemeliharaan setelah pembangunan fisik itu yang dilaksanakan oleh pihak ketiga, ya masih pihak ketiga selama 2 bulan. Nah, setelah batas waktu itu habis, ya kembali ke kita. Artinya garansinya habis, yang kembali. dialih oleh pemerintah. Kalau kita rusaknya sebelum ini mah, kita kan malah harus diperbaiki Oh di pos itu. sama penyedia pihak ketiga. Baik Pak, kalau boleh tahu juga nih, boleh saya pesan tuh Pak? Ayo. Oke. Itu enak Pak harap Pak. Enggak, Iya, biar Pak. kelihatan. Biar enak. Oh. Iya. Ini Pak Rahmat, untuk tahun 2020 kemarin, ini jalan Jasinga dan Tenjo ya, kecamatan Jasinga dan Tenjo berarti Pak ya? Iya, Tenjo. Oh, berapa puluh kilo Pak yang dirawat oleh pemerintah Kabupaten Bogor lewat UPT? Jasinga Tenjo, cuy. 17 cara cuy. Jasinga Tenjo teh. 1800 kurang lebih 1800 km. 18 kilo 100 meter. Iya, artinya 18 kilo 100 meter. Itu yang ada di 2 kecamatan ya Pak ya? Di kecamatan karena Jasinga sama Tenjo satu bidang, satu ruas. Nama ruasnya Jasinga Tenjo. Cuman ada di 2 wilayah kecamatan Jasinga dan Tenjo. Baik, boleh nanya nggak Pak, untuk Jasinga sendiri berapa? Jasinga 0 sampai 0-nya Jasinga sampai 200 10 kilo 200 untuk perbaikan jalan. yang masuk ke Jasinga kalau Yang dirawat nih, yang tapi masuk ke wilayah Jasinga. Masuk ke Sisanya wilayah. tadi kan 18. Nah, Dari 10 sekian sampai 18-nya ke Tenjo. Tapi ada di wilayah UPT Jasinga. yang kemarin dibenerin, totalnya itu di tahun 2020 ada 18 km. 18. Dibagi 2, tadi 10 kilo ada di titik Jasinga. 8 kilo berarti di Tenjo. Baik, boleh tahu nggak Pak, kesulitan apa sih Pak kendalanya dalam memperbaiki jalan?
Sebenarnya kalau kesulitan yang paling ini dengan ini terutama di bawah jalan ya, ada sampah-sampah liar yang dibuang sembarangan. Sampah-sampah liar yang dibuang sembarangan itu merupakan kesulitan kita karena dia kan masuk ke nanti solokan-solokan. Itu ya sudah siapa ya? Karena sebenarnya itu bukan kewenangan kita kalau sampahnya. Tapi kalau udah masuknya ke ini ke solokannya ya mau tidak mau kita. Banyak sampah liar yang dimasuk ke apa? Solokan. Jalan seperti apa sih Pak yang paling gampang dan sulit untuk diperbaiki? Terutama jalan yang masih ini kan. Enggak apa ada jalan, kan beda nih. Kalau saya lihat ada jalan aspal, ada yang menggunakan coran. Nah gitu. Itu jalan yang mana tuh Pak? Yang paling agak gampang dan sulitnya? Sebenarnya mah kalau dilihat gampang sulit mah kalau di di coran juga kadang kalau medannya yang rusaknya lebih parah, kadang di itu yang susah karena kalau coran kan harus dengan coran lagi. Oh gitu Pak ya. Kalau yang di aspal, kalau yang di aspal kan kita dengan aspal terlalu susah bisa dengan tenaga kita. Kalau di satu bidang itu yang dicor, kebetulan rusaknya ini mau tidak mau kan harus pakai coran lagi. Ya bisa aja kalau nggak terlalu ini ditambal pakai itu. Ngomong-ngomong personilnya ada berapa tuh Pak? Pakai aspal. Personilnya gimana, sistemnya kontrak atau gimana, atau punya PU sendiri? Unit di sini memiliki karyawan tetap untuk jalan itu Pak? Untuk pemeliharaannya. Sebenarnya ada tenaga yang sudah nggak dikontrak sih, dia kan tenaga harian lepas. Tenaga harian lepas, jadi bukan cabutan juga, dia udah biasa kita pakai, biasa kita pakai gitu. Kalau tenaga kontrak kan lain lagi, cuman dia udah punya ini apa sih sertifikat ya keahlian, sudah kita didik keahliannya, karena kan tidak semua bisa kalau hanya baru nyabut tiba-tiba disuruh misalnya suruh ngaspal nambah kan ya kalau udah yang pendidikan ya rata-rata udah itu gampang ya? akhirnya gampang Pak. 1 tahun tadi dibilang ada 8 km yang diselesaikan oleh UPT Jasinga di bawah naungan pemerintah Kabupaten Bogor. Nah anggarannya ini dari mana Pak? Sumber anggarannya apa, dari Dinas PU sendiri? APBD tetap. Oke. APBD ya tentunya ke SKP-nya lah kayak ini. Artinya di bawah naungan tetap PU ya, Dinas PU. Pak kalau boleh tahu, alat apa aja sih yang dimiliki oleh UPT Jasinga ini untuk jalan itu? Alat berat itu ada mesin giling yang 6. Boleh Pak kita ngeliat keluar Pak? Boleh kita ngeliat keluar? Boleh. Ayo Pak. Oke Sob. Coba curhat aja ya, kita akan lihat nih bersama Bapak Dedi. Kebetulan personilnya kita sedikit tetapnya. Jadi Pak, ini apa namanya Pak? ini mesin giling ya. Apa masih bisa fungsi deh Pak, semua ini masih berfungsi ya? Ini Pak. Itu yang baru. Yang mana? Itu yang besar. Oh ini yang baru dikirim itu. Tahun 2019. Terus sebenarnya kebutuhannya ada yang kurang nggak Pak? Kalau melihat kebutuhan kurang mah ada. Ya, contoh apa tuh Pak? Untuk mobilisasi alat kan kita perlu kendaraan truk. Itu betul di truknya. Nah, Bu Ade Yasin, Bupati, Pak Iwan Wakil. Nih, Bapak nih katanya kurang nih di sini nih. Ya, bukan untuk dia sih, masa mungkin buat dia. Artinya buat melayani perbaikan jalan yang ada di wilayah Kabupaten Bogor. Khususnya apalagi ini penyangga ya Pak ya? Iya. Perbatasan 2 kabupaten. Satu Lebak, yang kedua Tangerang. Artinya ini jadi corongan juga loh, kan gitu ya nggak perbatasannya Pak. Oke, tahun 2021 apa aja yang mau dikerjain Pak? Tahun 2021 kita belum ada kepastian yang untuk misalnya kan ada usulan untuk peningkatan jalan. Cuman nanti kewenangannya sebenarnya kita soal. Apa sih Pak? Kan ini kan kita baik aja. Cuman sampai saat ini kan karena ada
Biasanya di bulan apa sibuknya? Biasa sibuk tuh di bulan. Udah mulai nih. Waduh, udah mulai tuh. Harusnya. Jadi Pak UPT, Pak Dedi semua kerja keras Bu Bupati, ya nggak? Bukan bolongin jalan, ratain jalan sahabat tuh deh. Oke, Pak, ngomong-ngomong nih, ini belum ada kerjaan nih hari ini. Ini yang paling banyak rusak jalan daerah mana nih Pak? Yang biasa terjadi paling parah rusak? Yang paling rusak nih parah, Baguang Jagabaya dari kilometer berapa ya? Pokoknya Baguang Jagabaya di desa Jagabayanya. Artinya masuk desi nggak? Masuknya masih ke desa nggak? Dia masuk kecamatan Parungpanjang. Parungpanjang. Berarti berapa kecamatan Pak? 3. Oke sahabat, mesti tahu bahwa UPT Jasinya ini membawahi 3 kecamatan. Apa aja tuh Pak? Parungpanjang, Parungpanjang, Jasinya, Jasinya, Tenjo. Yang paling banyak parah rusak mana? Parungpanjang. Oh, Pak Icang, camatnya. Bilangin dong, waduh, warga jangan ngorek-ngorek aspal gitu. Waduh, bercanda-bercanda. Artinya Pak Icang, ini apa sih Pak penyebabnya, kendalanya? Dia kan mobilisasi kendaraan yang besar. Wah, ini berarti dinas perhubungan nih. Ingetin dong lu, pengguna truk. Muatannya jangan kelebihan, capek nih mau PT benerin terus. Bener nggak Pak? Nah, oke. Itu ya Pak ya. Oke sahabat YouTube Putra Bogor, kali ini bincang-bincang kita dengan Pak Dedi, wakil dari PW Pak ya. Artinya bagian dari perwira di sini. Dia ceritain tuh, meskipun nggak banyak yang jelas, tugas kewenangan dia mengurusi jalan yang berlubang-lubang. Kalian gali sih kan gitu, jadi berlubang loh. Padahal dia capek ya. Terus Ibu Ade, UPT ini butuh tambahan alat. Tadi satu apa Pak? Mobilisasi kendaraan truk. Berapa unit kira-kira Pak butuh? Satu, dikit Bu. Kan gitu, satu doang malah dibilang kan gitu. Bukan untuk dia, bukan. Bukan untuk ngangkutin kursi dia, bukan. Untuk di sini. Kebetulan sahabat Pak UPT-nya nggak ada Pak ya? Pak siapa Pak? Pak Firman. Pak Firmannya sedang rapat dengan Kepala Dinas PU dan diwakili Pak Dedi. Pak Rahmat, sorry. Parah dia nih, Pak Rahmat. Oke, Pak Rahmat ini seorang ASN juga kan gitu di Kabupaten Bogor. Mudah-mudahan kinerja pemerintah Kabupaten Bogor khususnya di DPU biasanya terus bisa melayani Pak ya fasilitas umum khususnya jalan Pak ya. Iya. Total Pak kalau boleh tahu nih, kalau Bapak tahu berapa puluh kilo atau berapa ratus kilo antara Jasinya, Tenjo dan Parungpanjang jalan Pak? Kalau total itunya saya nggak tahu ya. Tapi Perkiraan. ruas jalannya itu ada 33 ruas jalan. Ingat, luas sebanyak 33 ruas jalan yang ada di 3 kecamatan. Buset, luar biasa Pak. Yang diawasi UPT jalan jembatan Jasi. Waduh, ini Jagabaya banyak rusak. Kok belum dibenerin Pak? Kenapa itu Pak? Kita udah coba ngusulin rencana tahun ini kayaknya belum. Waduh sahabat, kalau orang Jagabaya Parungpanjang kayaknya lu kalau benerin Bapak dengan pimpinan bang aja nih Pak ya. Mudah-mudahan sih bisa Bapeda aja. udah survei. Oh, katanya Bapeda udah survei. Oke sahabat, itu aja bersama Bang Jai. Tapi ingat, like and subscribe jangan lupa. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.